Halo adik-adik, calon pemenang PTN favorit. Kita jumpa lagi dalam pembahasan Panter Mandiri. Di sini Kak Juli akan membahas Panter Mandiri UTBK Ekonomi yang ketiga. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, soal yang pertama, Budi ingin membeli pensil dan buku tulis. Harga satu pensil yaitu Rp1.000 dan harga satu buku tulis yaitu Rp3.000. Uang yang dibawa Budi hanya Rp10.000. Dengan uang tersebut awalnya Budi ingin membeli 4 pensil dan 2 buku tulis. Akan tetapi kemudian berubah yaitu membeli 7 pensil dan 1 buku tulis. Besarnya biaya peluang untuk mendapatkan tambahan 3 pensil, yaitu, kita bahas dulu apa itu biaya peluang. Ingat ya, biaya peluang itu adalah kesempatan yang hilang karena memilih alternatif lain. Oke, kita lihat tadi yang dia pilih tadi ya, barangnya tadi adalah pensil dan buku tulis. Nah, harga satuannya untuk pensil itu Rp1.000 dan buku tulis itu Rp3.000. Nah, berarti rencananya Budi tadi rencananya akan membeli 4 pensil, berarti harga persatuannya 1.000 menjadi 4.000, dan buku tulis 2 buku tulis harga satuannya 3.000 menjadi 6.000. Oke, maka realisasinya ya, dia membeli 7 pensil. Dari 4 dia membeli 7, berarti bertambah 3 pensil itu ya. Kemudian buku tulisnya rencananya 2, dia belinya jadi 1. Berarti di sini ya kesimpulannya ada penambahan 3 pensil dan mengurangi 1 buku. Berarti kesimpulannya untuk menambah 3 pensil, maka Budi harus mengurangi 1 buku. Itu ya. Maka kalau begitu opportunity cost ya yang dilakukan oleh Budi itu adalah 1 buku dengan harga Rp3.000. Maka opportunity cost-nya adalah yang 1 buku tulis dengan harga Rp3.000. Maka jawabannya yang C. Oke. Nomor berikutnya, nomor 2. Suatu kekuatan yang terdapat pada diri manusia untuk melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi disebut. Nah ini adalah istilah-istilah ekonomi yang sering kita jumpai ya. Nah, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi ini adalah alasan untuk melakukan tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini adalah usaha atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ekonomi positif. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di Panter yang kemarin. Ekonomi positif ini adalah pernyataan ekonomi yang menjelaskan tentang fakta atau situasi yang akan atau sedang terjadi dalam dunia ekonomi. Oke, berikutnya politik ekonomi. Politik ekonomi ini adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada 2 subdisiplin ilmu yaitu politik dan ekonomi. Nah, lalu prinsip ekonomi ini adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, maka dari definisi ini, maka jawaban yang paling tepat berarti kekuatan yang terdapat pada diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi itu adalah, atau tindakan ekonomi itu adalah motif ekonomi. Jadi melakukan tindakan atau
kegiatan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Berarti nomor 2 jawabannya adalah ayam. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kanan disebabkan oleh, oke ingat ya, pergeseran. Nah, pergeseran kurva itu terjadi karena perubahan ceteris paribus. Sementara harga barang tersebut ini tetap atau tidak berubah. Oke, nah ceteris paribus permintaan apa saja itu? Nah, pertama adalah selera, pendapatan, jumlah penduduk, harga barang lain, yaitu harga barang substitusi dan komplementer, harga di masa depan. Nah, berarti kalau ceteris paribus yang berubah, maka kurva akan bergeser, gitu ya. Maka kalau bergeser ke kanan, ya, maka harga barang lain atau harga barang substitusinya ini berubah, yaitu turun. Oke, contohnya barang yang substitusi atau saling menggantikan itu misalkan adalah mie instan. Mie instan merek Indomie atau merek Supermie. Nah, kalau merek Indomie harganya naik, maka Supermie turun, itu ya. Nah, berarti barang penggantinya adalah Supermie. Oke, kalau barang Supermie harganya turun, maka permintaan untuk barang Indomie menjadi naik. Karena dia naik, maka kurvanya nanti akan bergeser. Itu ya, maka jawabannya adalah yang cantik. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua barang produksi, yaitu barang konsumsi dan barang modal, yang memberikan hasil yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian adalah. Nah, ini juga istilah-istilah dalam ekonomi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti kalian bisa membedakan antara kelima kurva ini. Oke. Yang pertama ya, PPC atau Production Possibility Curve. Nah, ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua barang produksi. Ingat ya Dek, dua barang produksi, yaitu barang konsumsi dan barang modal, yang memberikan hasil yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Jadi PPC, ingat dia dua barang produksi yang memberikan hasil yang paling maksimum. Itu kata kuncinya ya. Yang kedua, yaitu isoquant curve atau kurva isoquant. Oke, kurva isoquant ini adalah kurva yang menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input. Ingat, kombinasi input atau faktor produksi, baik itu tenaga kerja dan modal ya, yang digunakan untuk menghasilkan barang atau output yang jumlahnya sama. Oke, yang jumlahnya sama. Bedakan tadi dengan PPC, dua barang produksi, kalau isoquant kombinasi dua faktor produksi. Input itu faktor produksi. Itu ya. Nah, kalau PPC tadi yang hasilnya yang maksimum, kalau isoquant jumlah yang sama. Itu bedanya ya. Oke, itu untuk yang produksi. Berikutnya yang ketiga adalah indifferent curve atau kurva indifference. Oke. Nah, indifference curve ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang dapat menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi kurva indifferent, kata kuncinya adalah dua barang konsumsi yang menghasilkan kepuasan yang sama. Oke, bisa bedakan antara tiga-tiganya ya. Oke,
Yang keempat, isocost curve. Oke, isocost curve ini adalah pasangan dari isoquant curve. Oke, apa itu isocost curve? Isocost ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Ya, jadi kalau isoquant hasil produksinya, kalau isocost biayanya, itu ya. Oke, isoquant adalah kurva hasil produksinya, isocost adalah kurva biayanya. Itu ya. Oke, berikutnya yang kelima yaitu kurva garis anggaran atau budget line. Nah, kurva garis anggaran atau budget line ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua barang konsumsi yang berbeda yang membutuhkan anggaran yang sama. Oke, jadi ini adalah kurva anggaran adalah pasangan dari kurva indifference, ya. Jadi indifferent kepuasan yang sama kalau anggarannya itu adalah budget line. Itu ya, jadi biayanya adalah budget line. Oke. Nah, maka mana yang sesuai dengan soal kita? Soal kita kombinasi dari dua barang produksi. Oke, berarti jawabannya adalah yang kurva PPC atau Production Possibility Curve. Maka jawabannya adalah yang A yang. Oke, berikutnya nomor 5. Soal nomor 5 yang bukan merupakan ciri kurva indifference. Oke, tadi kita sudah bahas kurva indifference itu apa kan? Oke, nah kurva indifference itu tadi adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang dapat menghasilkan kepuasan yang sama. Oke, nah berarti ini dia kurvanya. Nah, coba kamu lihat kurvanya ini. Nah, dari kurvanya ini kan dua macam barang konsumsi. Kita misalkan K itu adalah kelengkeng, L itu adalah leci, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya kurvanya dia pertama dia bergerak dari ya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Nah, berarti yang C benar. Kemudian dia bentuknya adalah cembung ya. Bentuknya cembung ya. Oke, cembung bentuknya. Kemudian yang ketiga tidak saling berpotongan antara indifferent pertama, kedua dan ketiga ini tidak saling berpotongan. Oke, nah kurva indifferent yang paling atas ini adalah menggambarkan tingkat kepuasan yang paling besar. Itu cirinya ya. Nah, yang ditanya adalah yang bukan. Ya, yang bukan. Maka yang bukan adalah jawabannya yang oke, ini cara ciri-cirinya tadi ya. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin atau nol, tidak saling berpotongan, dan yang paling atas adalah tingkat kepuasan yang paling tinggi. Oke, maka jawabannya adalah yang bola. Yang bukan katanya kan? Yang bukan. Nah, memotong salah satu sumbu datar atau tegak. Tidak ada saling memotong ya. Oke, maka jawaban yang nomor 5 adalah bola. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 di sini diketahui suatu data, ya, data pendapatan suatu negara. Yang ditanya adalah berapa besarnya personal income dari negara tersebut atau PI. Oke, ingat rumus mencari pendapatan nasional. Oke, dengan metode konsep. Oke, kalau metode konsep pertama sekali kita menghitung GNP. GNP itu rumusnya adalah GDP dikurang pendapatan faktor luar negeri. Berikutnya kita menghitung NNP. NNP itu adalah GNP dikurang penyusutan.
Kemudian NNI, Net National Income. Rumusnya adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Dan berikutnya baru PI. Sesuai yang ditanyakan dalam soal, PI itu adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dana-dana sosial, yaitu adalah ditahan, iuran sosial, asuransi, jaminan sosial, pajak perseroan, dan sebagainya. Oke, nah berdasarkan rumus ini, maka kita bisa hitung berapa PI-nya. Oke, nah dari soal, NNI-nya kan belum diketahui ya. PI kan rumusnya ini kan deh, NNI tambah transfer payment. Nah, NNI-nya kan belum diketahui. Nah, untuk kita cari dulu NNI-nya, NNP-nya juga belum diketahui. Berarti kita cari dulu GNP-nya, itu kan? Oke, kita berarti GNP diketahui ya. Berarti kita awalnya menghitung NNP. Oke, mencari NNP. Oke, nah berarti NNP rumusnya adalah GNP dikurang penyusutan. Baru menghitung NNI dikurang pajak tidak langsung. Baru menghitung PI ditambah transfer payment, baru dikurangi dana sosial. Dana sosialnya dalam soal adalah pajak perseroan. Oke, berarti ini dia. GNP-nya tadi 480.000, kemudian penyusutannya 30.000. Nah, pajak tidak langsungnya 25.000, transfer payment-nya 10.000, pajak perseroannya 5.000. Maka hasilnya adalah 430.000. Oke, berarti nomor 6 jawabannya yang cantik. Oke, berikutnya nomor 7. Nomor 7, nah ini fungsi konsumsi ya. Ini sama dengan soal kita yang kemarin. Oke, diketahui fungsi konsumsi 125 juta plus 0,75 Y. Oke, nah ingat yang kemarin ya. Kemarin fungsi konsumsi itu bentuk umumnya adalah C sama dengan A plus BY. Oke, nah di mana B itu adalah MPC, gitu ya. Nah, A ini adalah konsumsi otonom atau konsumsi dasar. Besarnya konsumsi saat kamu nggak punya pendapatan. Itulah yang namanya konsumsi otonom. Oke, berikutnya pasangannya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan bentuk umumnya adalah min A plus 1 dikurang B Y. Oke, di mana 1 dikurang B itu adalah MPS. Itu ya. MPS, kemudian min A adalah tabungan otonom atau tabungan dasar. Nah, maka dari sini kita cari, pertama diketahui adalah C-nya adalah 125 juta plus 0,75 Y. Nah, A itu adalah 125 atau tabungan otonom. Kemudian MPC-nya 0,75. Nah, berarti kalau MPC-nya 0,75, maka MPS-nya adalah 0,25. Itu ya. Nah, berarti kita hitung yang pertama adalah break even income atau BEI. Nah, break even income atau BEI rumusnya adalah A per MPS atau Y sama dengan C. Sama ya. Oke, berarti kita pakai rumusnya yang Y sama dengan C. Karena katanya break even income akan tercapai saat Y-nya 50 juta. Kita buktikan ya. Oke, nah berarti Y sama dengan C-nya tadi adalah 125 juta plus 0,75 Y. Oke, nah berarti kita gabungkan yang variabelnya sama. Di sini ada Y, di sini ada Y. Kita gabungkan. Berarti Y kalau pindah ruas dia jadi min 0,75 Y. Sama dengan 125 juta. Nah, berarti Y ini kan 1. 1 dikurang 0,75 berarti 0,25 Y.
sama dengan 125 juta. Berarti Y-nya adalah 125 juta dibagi 0,25. Maka hasilnya adalah 500 juta. Bukan 50 juta. Berarti yang A belum tepat. Oke, berikutnya yang B, tabungan nasional. Oke, tabungan nasional berarti katanya di situ di soal 300 juta. Oke, kita lihat. Masukkan dia ke fungsi tabungan. Berarti kalau kita masukkan ke fungsi tabungan, maka dia menjadi min A, berarti sama ya. Berarti A-nya kan 125, berarti di sini min A jadi min 125 juta. Plus 1 dikurang B, 1 dikurang MPC. Berarti 0,25. Oke, kali Y. Oke, nah berikutnya. Nah, kita masukkan katanya Y-nya tadi adalah saat Y-nya 800 juta. Ya, 800 juta. Berarti Y-nya 800 juta. Nah, kita kalikan 0,25 kali 800 juta. Hasilnya adalah 200 juta. Nah, berarti hasilnya S-nya adalah 75 juta. Berarti bukan 300 juta. Ya, masih kurang tepat. Oke, nah. Berikutnya yang C, tabungan otonom. Nah, tabungan otonom berarti tabungan otonom adalah yang min A. Min A berarti min 125. Itu ya. Oke, berarti min 125. Berarti tabungan otonomnya adalah min 125. Berarti yang C benar. Ya, yang C benar. Oke, kita lihat yang D. Konsumsi nasional, berarti besarnya konsumsi. Maka masukkan dia ke fungsi konsumsi. Ya, fungsi konsumsi kita masukkan tadi Y-nya adalah 800 juta. Maka hasilnya adalah 0,75 dikali 800, hasilnya adalah 600 juta. Oke, maka dapat C-nya adalah 725 juta, bukan 500 juta. Berarti yang D salah. Oke, berikutnya yang E, multiplier income. Nah, rumusnya adalah, ingat kemarin, yaitu 1 per MPS. Berarti 1 per MPS-nya 0,25, maka hasilnya 4. Oke, berarti income multiplier adalah 4. Maka yang E juga benar. Berarti nomor 7 jawabannya ada 2, C dan E. Oke, nah itu untuk nomor 7. Oke, baik. Berikutnya, nomor 8. Oke, nomor 8. Bidang akuntansi yang mengolah transaksi keuangan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan adalah, oke, ini adalah istilah-istilah akuntansi atau jenis-jenis akuntansi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran atau akumulasi atau analisis maupun penyusunan, interpretasi dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan atau mengevaluasi dan mengendalikan entitas serta memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Oke, yang berikutnya akuntansi biaya. Oke, akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang diperuntukkan untuk proses pelacakan, pencatatan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Nah, yang berikutnya akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini adalah akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besarnya pajak
terutang. Nah, terus akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan seperti utang, perubahan aset, dan modal. Oke, utang, perubahan aset, dan modal itu namanya laporan keuangan, itu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang dodol. Oke, berarti namanya akuntansi keuangan. Oke, akuntansi produksi itu sama dengan akuntansi biaya, gitu ya. Oke, berikutnya nomor 9. Nomor 9, Tuan Devri membeli sebuah kendaraan untuk keperluan usahanya senilai 80 juta secara kredit. Transaksi ini akan mempengaruhi apa? Oke, ingat. Oke. Aktiva sama dengan pasiva. Itu ya, persamaan dasar akuntansi. Aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang dan modal. Nah, yang termasuk harta. Harta itu nanti ada dua, ada harta lancar dan harta tetap. Oke. Yang termasuk harta lancar itu adalah kas, piutang, perlengkapan, akun dibayar di muka, dan kemudian harta tetap. Harta tetap itu adalah peralatan, gedung, kendaraan, ya, mesin-mesin, dan lain-lain. Oke, nah berarti kalau membeli sebuah kendaraan, berarti kendaraan itu masuk ke harta, itu ya, harta tetap, berarti masuk ke aktiva. Membeli secara kredit berarti menghasilkan utang, ya, utang atau kewajiban. Maka berarti jawabannya adalah yang bola. Oke, kendaraan itu harta atau aktiva, kredit atau utang itu adalah kewajiban. Oke. Berikutnya nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ya, ini mencari break even income atau BEI ya. Tadi tahu ya, sudah ingat ya, break even income itu apa? Oke, nah, yang diketahui dalam soal, oke, ketika pendapatannya 1.300.000, maka konsumsinya ada 1 juta. Kemudian pendapatannya meningkat menjadi 1.500.000, sehingga konsumsi juga meningkat menjadi 1.150.000. Nah, maka dari informasi ini apa yang bisa kita buat? Nah, kita bisa menentukan fungsi konsumsi karena yang diketahui pendapatan dan konsumsi. Oke. Nah, fungsi konsumsi kan rumusnya C sama dengan A plus BY. Oke, di mana ya kita anggap C ini adalah C1, Y-nya adalah Y1. Oke. Nah, berarti sementara yang B itu adalah MPC. MPC rumusnya adalah delta C per delta Y, perubahan konsumsi dibagi perubahan Y. Berarti perubahan konsumsi dari 1 juta ke 1.150.000, berarti perubahannya adalah 150.000. Perubahan pendapatan dari 1.300.000 ke 1.500.000 berarti 200.000. Maka 150 dibagi 200.000 adalah 0,75. Berarti MPC-nya adalah 0,75. Oke. Dapat ya, tinggal kita menghitung A-nya. Oke, nah berarti kita masukin C1 tadi adalah 1 juta, A-nya yang belum diketahui, yang B atau MPC-nya 0,75, dan Y1 adalah 1.300.000. Maka hasilnya 0,75 dikali 1.300.000 adalah 975.000. Maka A-nya adalah 25.000. Itu ya. Nah, baru kita menghitung break even income.
break-even income rumusnya A per MPS. Berarti A-nya adalah 25.000, MPS-nya 0,25. Karena tadi MPC 0,75 ya. Maka 25.000 dibagi 0,25 hasilnya 100.000. Maka jawaban nomor 10 adalah yang bulat. Oke. Berikutnya nomor 11. Oke, diketahui tingkat harga sama jumlah barang. Nah, dari data di atas, kita disuruh menentukan fungsi penawarannya, fungsi matematikanya. Oke, nah, ingat, rumus menentukan fungsi. Rumus menentukan fungsi adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, kita masukin. P1-nya adalah 10.000. Oke. P2-nya 15.000, P1-nya 10.000. Q1-nya 290, Q2-nya 390. Oke, nah dari sini kita sederhanakan berarti P min 10.000 per 15.000 min 10.000 berarti 5.000. Q min 290 per 390 dikurang 290 adalah 100. Maka ini kita kali silang. Dikali silang maka hasilnya 100 dikali P berarti 100 P. 100 dikali min 10.000 hasilnya min 1 juta. Sama dengan 5.000 dikali Q berarti 5.000 Q. 5.000 dikali min 290 hasilnya min 1.450.000. Oke, nah dari sini kita menentukan persamaannya ya dengan menggunakan persamaan P atau Q. Nah, di sini kita cari yang gampangnya saja berarti pakai persamaan P. Maka yang persamaan P-nya kita buat ke sebelah kiri. Ya, berarti jadi 100P sama dengan 5.000 Q min 1.450. Maka pindah ruas ya. Pindah ruas min 1 juta menjadi plus 1 juta. Oke, maka nanti hasilnya adalah 100P 5.000 Q min 450.000. Berarti kalau begitu P-nya sama-sama kita bagi 100. Ya, 100P bagi 100 hasilnya P, 5.000 Q bagi 100 hasilnya 50 Q, 450.000 dibagi 100 hasilnya 4.500. Maka kita temukan fungsinya P sama dengan 50 Q min 4.500. Maka jawabannya ada di bola. Oke, nomor berikutnya nomor 12. Jika penawaran tetap dan permintaan naik, maka harga akan naik atau turun atau tetap. Nah, ini kakak gambarkan kurvanya. Nah, kita lihat. Penawaran tetap, berarti penawaran adalah ini, yang warna merah. Tetap, nggak berubah ya, nggak bergeser, nggak pindah. Nah, permintaannya naik. Kalau permintaan naik, berarti kurvanya bergerak ke kanan. Ya, dari sini D1 ke D2. Oke, nah, maka apa yang terjadi? Nah, kita lihat dulu titik keseimbangannya atau titik potongnya. Nah, ini adalah titik potong pertama, yaitu perpotongan antara permintaan pertama dan penawaran. Nah, kurvanya bergeser ke kanan, maka dia berpotong lagi di titik ini. Ini adalah titik potong kedua atau keseimbangan kedua. Oke, maka keseimbangan pertama adalah menghasilkan harga pertama jumlah barang yang pertama. Keseimbangan yang kedua menghasilkan harga kedua dan jumlah barang kedua. Berarti yang ditanya adalah harga. Nah, berarti harganya dari harga pertama ke harga kedua berarti dia naik. Maka harganya adalah naik. Jadi jawabannya ada di A yang
Oke. Nah, itulah adik-adik pembahasan kita, yaitu pembahasan Panter Mandiri Ekonomi ya UTBK yang ketiga. Nah, kakak berharap ya dengan pembahasan ini akan membantu kalian nanti untuk mengikuti tryout. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan Panter Mandiri yang berikutnya.